Ketika selesai sholat, beres salam ke kanan dan ke kiri, disunahkan mengusap wajah sambil membaca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Kalau ada janggutnya terus usap sampai ujung janggutnya. Tapi kalau nggak ada janggutnya, jangan narik janggut orang. Itu bisa terjadi perang dunia ketiga. Bisa dicabok atuh. Apakah mengusap wajah ketika selesai sholat itu ada dalilnya, Ustadz? Ada. Dalilnya bisa dilihat dalam kitab Ibnu Sunni, bisa dilihat dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, bisa dilihat dalam kitab I'anatul Talibin. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajhahu biyadihil yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Wa fi riwayah bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Jadi kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat beliau mengusap wajahnya biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Jadi hanya dengan satu telapak tangan, yaitu telapak tangan kanan. Beda dengan mengusap wajah ketika selesai berdoa. Kalau mengusap wajah ketika selesai berdoa itu disunahkan dengan kedua telapak tangan. Tapi mengusap wajah ketika selesai sholat, Nabi hanya menggunakan satu telapak tangan, yaitu telapak tangan kanan. Jadi kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat beliau mengusap wajahnya dengan telapak tangan kanannya sambil membaca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Silahkan mau yang mana. Mau yang asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma wal hazan boleh. Mau yang bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma wal hazan juga boleh. Atau kalau mungkin itu terlalu kepanjangan, Ustadz, waduh repot saya ngapalnya, nggak biasa ngapal, ya udah yang pendek aja, langsung doanya aja nggak apa-apa. Langsung doanya yaitu Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Langsung itu aja doanya, nggak apa-apa. Jadi mengusap wajah ketika selesai sholat itu ada dalilnya, ada hadisnya, dan para ulama mengatakan status hadis ini hasan, dapat diamalkan. Di antaranya Imam At-Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a mengatakan sanad hadis ini muttasil, tersambung, perawinya siqah, dapat dipercaya, dan status hadis ini hasan, dapat diamalkan. Juga diantaranya Zubair bin Ali, Ibnu Nuaim, dan banyak ulama-ulama yang lain mengatakan status hadis ini hasan, dapat diamalkan. Jadi kesimpulannya, mengusap wajah ketika selesai berdoa itu hukumnya sunnah. Bagi kita yang biasa dari dulu mengamalkannya, mengusap wajah ketika selesai berdoa itu bagus. Kita mengamalkan kesunahan karena ada dalilnya, ada hadisnya, ada ajarannya dari Nabi. Dan bagi yang nggak mau mengusap wajah ketika selesai sholat juga nggak apa-apa. Orang ini cuma sunnah. Yang penting jangan mencela, jangan menyalahkan, apalagi membid'ah-bid'ahkan orang-orang yang setelah sholat mengusap wajah. Orang jelas-jelas itu ada dalilnya. Orang jelas-jelas itu ada hadisnya, ada ajarannya dari Nabi. Yang nggak ada dalilnya itu ketika selesai sholat langsung buka HP. Tuh nggak ada dalilnya tuh. Silahkan cari.
Gak ada satupun sahabat Nabi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat beliau langsung buka HP lihat TikTok. Nggak ada. Nggak ada. Silakan cari, nggak ada. Ya terus emang nggak boleh Ustadz ketika selesai sholat buka HP? Ya kalau bicara boleh mah ya boleh. Orang itu dilakukan setelah selesai sholat ya boleh. Jangankan cuma buka HP, langsung mau nyanyi juga boleh. Kalau bicara boleh mah ini mau bicara boleh ya, karena sholat udah selesai. Misalnya ada orang beres sholat, beres salam ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung nyanyi, Tuhan tolonglah hamba-Mu dari sengsara, sengsara karena cinta. Ya boleh aja kalau bicara boleh mah orang itu dilakukan setelah selesai sholat. Ya boleh aja kalau bicara boleh mah selesai sholat mau langsung buka HP, mau langsung nyanyi, boleh kalau bicara boleh mah. Tapi kalau bicara adab ya nggak pantas lah. Baru juga selesai sholat langsung aja lihat TikTok, nggak pantas. Jadi yang mau saya katakan di sini, setelah selesai sholat kalau bicara boleh ya, mau langsung buka HP aja boleh, mau langsung nyanyi aja boleh. Ya apalagi ketika selesai sholat mengusap wajah sambil membaca doa, ya tentunya lebih boleh lagi. Orang itu ada dalilnya, orang itu ada hadisnya, orang itu ada ajarannya dari Nabi. Kenapa justru orang yang mengusap wajah ketika selesai sholat disalahkan, apalagi sampai dibid'ah-bid'ahkan? Itu sungguh terlalu. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, mengusap wajah ketika selesai sholat itu hukumnya sunnah. Mau diamalkan bagus, mengamalkan kesunahan. Bagi yang nggak mau mengusap wajah ketika selesai sholat juga nggak apa-apa, no problemo, nggak ada masalah. Toh itu cuman sunnah. Yang penting jangan menyalahkan, jangan mencela, apalagi membid'ah-bid'ahkan orang-orang yang mengusap wajah ketika selesai sholat sambil membaca doa. Karena itu ada dalilnya, ada hadisnya, ada ajarannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.